Satu dari 4 kapal induk di dunia adalah milik Amerika Serikat. Ruang dek gabungan dari kapal induk Amerika lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan negara-negara lain jika digabungkan. Dalam hal ini, Amerika Serikat jelas tidak memiliki saingan. Kapal induk super terbaru milik AS, USS Gerald Ford, yang bernilai 17 miliar dolar, menjadi bukti nyata keunggulan ini. Meskipun demikian, upaya negara-negara lain untuk mencapai kemampuan serupa, seperti yang diungkapkan oleh La Vanguardia, tampaknya masih sangat jauh dari pencapaian Amerika Serikat. USS Gerald Ford merupakan representasi generasi kapal induk berikutnya, simbol definitif kekuatan militer bagi angkatan bersenjata yang menggunakannya. Kapal ini menjadi versi mobile dari berbagai teknologi mematikan yang ditawarkan dan dikembangkan oleh suatu negara. Teknologi canggih sebesar ini, berupa pangkalan terapung, mampu memenangkan pertempuran hanya dengan intimidasi. Namun, ada perdebatan mengenai hal ini, terutama untuk menentukan kelas kapal induk mana yang paling menakutkan. Nama yang diberikan untuk kelas kapal induk ini juga mencerminkan tujuan untuk melahirkan kapal induk terbanyak dengan kemampuan angkatan laut yang maju dan terkini. Amerika Serikat telah merencanakan pembangunan 10 kapal induk untuk kelas ini, dengan beberapa masih dalam proses konstruksi. Salah satu yang telah selesai dan kini aktif adalah kapal induk super USS Gerald Ford. Kapal ini sudah menjadi kapal induk terbesar dan paling maju di dunia bahkan sebelum selesai dibangun, dengan alasan yang sangat tepat. Untuk membangun kapal induk ini, Angkatan Laut Amerika Serikat harus menangani lebih dari 9.000 proyek berbeda. Kapal induk super ini memiliki rekor perpindahan sebesar 100.000 ton dan dilengkapi dengan 23 teknologi baru. 3 diantaranya disebut sebagai keajaiban industri. Salah satunya adalah sistem penggerak nuklir yang menggunakan 2 reaktor nuklir A1B, mesin tercanggih yang pernah dibuat untuk operasi di dalam air. Sebagai hasilnya, kapal induk ini dapat beroperasi selama 25 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar dengan kecepatan maksimum sekitar 30 knot. Dengan kemampuan tersebut, kapal induk super ini mampu mengakses sudut manapun di planet ini jika terjadi konflik, serta mendukung operasional pesawat tempur dengan efisiensi tinggi. USS Gerald Ford dapat mengangkut hingga 75 pesawat tempur dan kendaraan udara tak berawak. Kapal induk ini mampu mengakomodasi berbagai jenis pesawat, termasuk favorit Angkatan Laut AS yang kontroversial, yaitu F-35C Lightning II, jet tempur generasi kelima. Program pengembangan F-35C tetap menjadi salah satu program pengembangan senjata paling mahal yang pernah dilakukan oleh Pentagon, dengan biaya dilaporkan mencapai 400 miliar dolar. Hasil dari program mahal ini adalah pesawat tempur multiguna yang mampu melakukan berbagai tugas, seperti dukungan udara jarak dekat, lepas landas dan pendaratan vertikal, serta berbagai misi lainnya. Namun, ketika pesawat tempur generasi ke-6 Angkatan Laut mulai beroperasi, USS Gerald Ford telah dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang mendukung kompatibilitas dan operasionalnya, menjadikannya siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. USS Gerald Ford menggabungkan sistem peluncuran dan penangkapan lanjutan. Sistem peluncuran generasi terbaru yang revolusioner menggunakan teknologi elektromagnetik yang mampu meluncurkan hampir semua jenis pesawat ke udara dalam jarak yang sangat pendek. Sebagai tambahan, alat penangkapan canggih dirancang untuk memastikan pendaratan yang aman. Sistem ini dirancang untuk mendukung hingga 4.100 lepas landas dan 16.500 penangkapan. Namun, klaim awal terkait sistem ini sempat diragukan karena terkesan belum sepenuhnya diuji. Sementara itu, Prancis juga sedang mengembangkan sistem serupa untuk kapal induknya. Prancis mempercepat program pembangunan kapal induk generasi baru yang dikenal sebagai PANG, Porte-Avions Nouvelle Generation, yang akan menggantikan kapal induk Charles de Gaulle seberat 38.000 ton yang saat ini masih beroperasi. Pembangunan kapal induk baru ini dijadwalkan dimulai dalam 2 tahun ke depan. Kapal tersebut akan dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir K-22, memungkinkan bobot maksimum hingga 75.000 ton, kecepatan hampir 27 knot, dan jangkauan operasional yang hampir tak terbatas. Sistem propulsi nuklirnya juga akan menyediakan energi yang cukup untuk mengoperasikan seluruh sistem kapal secara optimal, termasuk sistem ketapel elektromagnetik dan alat penangkapan generasi baru. Pesawat yang akan diluncurkan dari kapal induk ini kemungkinan adalah jet tempur generasi ke-6, yang saat ini sedang dikembangkan bersama oleh Prancis, Jerman, dan Spanyol. Kapal induk PANG diproyeksikan menjadi simbol kemajuan teknologi militer maritim Eropa. Model pesawat tempur generasi ke-6 pertama kali diperkenalkan di Paris Air Show 2019. Desainnya sangat inovatif, dilengkapi dengan sistem persenjataan canggih dan kemampuan untuk bekerja sama dengan kendaraan udara tak berawak, drone.
Drone ini akan mendampingi pesawat tempur dalam menjalankan berbagai tugas yang diberikan. Selain itu, kapal induk generasi baru seperti Pang mampu mengangkut hingga 32 pesawat tempur dan sejumlah besar helikopter untuk mendukung operasinya. Untuk mengoperasikan semua sistem dan aset tersebut, kapal induk Pang akan membutuhkan lebih dari 2.000 kru dengan biaya pembangunan sekitar 5 miliar dolar. Di sisi lain, Tiongkok juga terus mengejar kemampuan kapal induk yang setara dengan Amerika Serikat. Tiongkok telah meluncurkan Fujian, tipe 003, pada 17 Juni 2022, yang kini menjadi bagian dari armada kapal induk terbesar kedua di dunia. Desain Fujian memiliki beberapa kemiripan dengan kapal induk Amerika, terutama dalam penggunaan sistem peluncuran elektromagnetik. Namun, berbeda dengan kapal induk Amerika yang memiliki 4 sistem peluncuran, Fujian hanya memiliki 3. Selain itu, Fujian menggunakan sistem propulsi konvensional berbasis turbin uap yang dianggap kurang unggul dibandingkan sistem propulsi nuklir pada kapal induk seperti USS Gerald Ford dengan perpindahan sekitar 80.000 ton. Fujian lebih ringan 20.000 ton dibandingkan USS Gerald Ford. Meskipun belum banyak informasi yang terungkap mengenai jumlah pesawat yang dapat diangkut Fujian, sistem peluncuran elektromagnetiknya memberikan fleksibilitas bagi Angkatan Laut Tiongkok untuk menjalankan berbagai misi. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok terus meningkatkan kapabilitas militernya, terutama dalam bidang kapal induk. Hampir semua jenis pesawat dapat lepas landas dari Fujian, yang merupakan kapal induk pertama buatan dalam negeri Tiongkok, Indigenous Aircraft Carrier. Kapal ini menjadi pusat perhatian dalam persaingan untuk supremasi kapal induk, sekaligus menandai tonggak penting dalam kemampuan konstruksi maritim Tiongkok dan kemajuan signifikan dalam meningkatkan kekuatan militer negara tersebut. Namun, tidak jauh dari perbatasan Tiongkok, negara tetangganya, Korea Selatan, juga menunjukkan kemajuan mengesankan dalam pengembangan kapal induk. Korea Selatan sedang mengembangkan proyek kapal induk CVX, yang merupakan kapal induk pertama yang akan dibangun untuk Angkatan Laut Republik Korea. Proyek ini merupakan bagian dari program modernisasi Angkatan Laut Korea Selatan yang dimulai pada tahun 2001. CVX akan memiliki dek penerbangan aksial yang mirip dengan kapal-kapal kelas Tarawa dan WASP milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada Agustus 2020, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa 20 unit F-35B akan dibeli untuk operasional CVX. Selain itu, kapal induk ini juga akan mampu mengakomodasi helikopter serangan masa depan Angkatan Laut Republik Korea. Kapal induk CVX dengan bobot 45.000 ton ini akan memiliki kecepatan maksimum 27 knot dan diperkirakan menelan biaya sekitar 1,8 miliar dolar. CVX dijadwalkan mulai bertugas pada tahun 2030 dan akan resmi beroperasi pada tahun 2033. Kehadirannya akan memperkuat posisi Korea Selatan di antara negara-negara yang mengoperasikan kapal induk canggih, sekaligus meningkatkan kekuatan maritimnya di kawasan Asia Timur. Kapal induk di benua Asia, termasuk milik Tiongkok, Jepang, India, dan Thailand, menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki beberapa negara yang serius mengembangkan kekuatan maritim mereka. Korea Selatan, Tiongkok, Prancis, dan Amerika Serikat adalah 4 di antara negara-negara yang paling fokus meningkatkan kualitas kekuatan militer yang dapat diproyeksikan di lautan. Pada dekade 2030-an, ketika sebagian besar kapal induk generasi baru ini resmi memasuki masa operasionalnya, persaingan di lautan akan menjadi sangat menarik untuk diamati. Namun, hingga saat itu tiba, teori, dokumen, dan perhitungan menunjukkan bahwa kapal induk paling mematikan sejauh ini adalah kapal induk super milik Amerika Serikat, yakni kelas Gerald R. Ford. Kapal ini tetap menjadi simbol supremasi teknologi dan kekuatan militer di dunia. Jika Anda suka saluran ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.